Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya yang bernama Rokiko Pacunegara, kawan saya yang bernama Dian Novita Octavia, dan sebelah kiri saya yang bernama Wiwit Tiapsari. Baiklah, kami di sini akan membahas mengenai rangkap jabatan, kepemilikan saham, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pengertian posisi dominan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing, yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Tangkap jabatan dalam pasal 26, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan tersebut a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama, b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya pendek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dia ada salah satu contoh rangkap jabatan. PT Garuda Indonesia mempunyai saham 95% di PT Abacus. Maka PT Garuda Indonesia menempatkan 2 orang direksinya merangkap jabatan di PT Abacus, yaitu Emersia Satar dan Wiradharma Bagus Oka sebagai komisaris di PT Abacus. PT Garuda dinyatakan sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 karena keberadaan Emersia dan Wiradharma menentukan kebijakan dual akses yang mengharuskan travel agent untuk mengakses sistem Abacus untuk pasar domestik. Padahal Abacus adalah pasar internasional atau putusan KPPU nomor 1 KPPU L 2003 tentang Garuda Indonesia. Kepemilikan saham dalam pasal 27 menjelaskan pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan yang sama. Apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan yang pertama, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kedua, 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Contoh kasus yang paling tepat yang diputuskan oleh KKPU dalam kasus kepemilikan saham silang adalah dalam putusan perkara nomor 05/PKKPU/2002 tentang kasus Kineplex 21 di mana induk perusahaan yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya mempunyai hubungan terafiliasi dengan anak perusahaannya karena mempunyai saham lebih dari 50%, yaitu 98% di PT Indra Mandiri dan 70% di PT Wedu Mitra. Selanjutnya, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Pasal 28 ayat 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat 2. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ketentuan mengenai pengambil alihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 1, penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil alihan tersebut. Ayat 2, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, merger atau penggabungan. Setiap pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Memaksimalkan keuntungan akan diupayakan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, dan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha adalah dengan metode merger. Maksimalisasi keuntungan diharapkan dapat menjadi karena secara teori merger dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya produksi perusahaan hasil merger. Dalam hukum Islam, posisi dominan menjadi haram bil ghairi karena beberapa sebab bila ditinjau dari sisi motivasi, yaitu untuk membuat pesaing lain mengalami kebangkrutan, bahkan mati usahanya sehingga keuntungan hanya masuk ke kantong monopoli saja. Akibat dari cara-cara semacam ini hanya akan membuat pasar dalam keadaan tidak stabil. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan konsumen akan kesusahan atau tidak. Memang Islam tidak melarang pelaku usaha menarik keuntungan, namun apabila sudah melupakan kepentingan orang banyak sehingga berakibat pada kondisi yang membahayakan, justru ini sangat dihindari dalam Islam. Jelas tindakan seperti ini bertentangan dengan kaidah yang berarti menghilangkan kemudaratan yang didahulukan daripada manfaat. Mungkin demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.